Assalamualaikum. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama membahas tentang konsep pendidikan agama Islam. Tema yang ingin saya bahas kali ini adalah Al-Quran sebagai mukjizat. Ini penting sekali dipahami, karena Al-Quran sampai saat sekarang ini, bahkan hingga akhir zaman, akan terpelihara redaksinya yang sama persis tatkala Allah menurunkan ke malaikat Jibril langsung kepada Rasulullah. Redaksinya tidak berubah. Bahkan seandainya pun ada orang yang zalim sengaja membuat kebohongan atau membuat karangan menyusupkan di dalam ayat Al-Quran, akan ketahuan. Karena apa? Karena Al-Quran terpelihara. Karena Al-Quran dijamin oleh Allah. Tidak akan ada orang yang bisa mengacak-ngacak redaksi yang sudah demikian hebat. Oleh karena itulah, kalau kita renungkan saja rangkaian ayat-ayat Al-Quran dari surat pertama sampai surat terakhir, surat An-Nas, ya, yang terdiri dari 114 juz, kita menemukan rangkaian keindahan setiap kata dan kalimat. Dan itu tidak diperoleh dari kitab-kitab yang lain. Sehebat apapun kitab yang pernah dibuat oleh manusia, tidak ada yang mampu membandingi ayat Al-Quran. Karena ayat Al-Quran adalah firman Allah yang langsung diturunkan dari langit. Ingat, Bapak katakan, bukan diturunkan dari bumi, tapi langsung dari langit kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Inilah keyakinan bagi orang muslim, bagi orang mukmin, bahwa Al-Quran sebagaimana janji Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua, tegas sekali Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala rangkaian ayat-ayat Al-Quran yang diciptakan olehnya. Redaksinya begitu hebat. Ketika kita membacakan ayat Al-Quran, maka ada ayat-ayat yang hanya Allah saja tahu makna yang sebenar. Meskipun para ulama mufassir ada pula yang menafsirkan. Seperti kata yang tadi saya bacakan, Alif lam mim. Ya. Tidak sedikit mufassir menyatakan bahwa arti yang sesungguhnya hanya Allah yang
tahu persis. Tetapi ada pula mufasir yang mencoba menafsirkan setiap rangkaian huruf-huruf yang tadi saya bacakan. Ya. Ada yang berpendapat alif itu Allah, ya. Lam itu Jibril, dan mim itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu tafsir. Ya. Tetapi arti yang sesungguhnya hanya Allah yang tahu. Ya. Rangkaian ayat kemudian kita akan mencoba mentafakuri ayat ini dengan pernyataan Allah, zalikal kitabu la raiba fih. Sungguh luar biasa. Dengan pernyataan Allah ini, kita semakin yakin bahwa Al-Quran bukan ciptaan manusia dan tidak ada seorang manusia pun yang bisa membuat persis seperti rangkaian ayat Al-Quran. Melalui ayat ini Allah menegaskan zalikal kitab, dan inilah kitab Al-Quran la raiba fi, tidak ada keraguan fihi di dalam. Ini tegas sekali Allah menyatakan demikian. Ya. La raiba, la tidak raiba, sedikit pun yang meragukan. Ya. Apalagi membuat kebohongan di dalam ayat Al-Quran. Tidak. Tidak ada yang bisa membuktikan bahwa Al-Quran ini adalah kitab kebohongan. Bahkan ditantang oleh Allah sendiri. Sekiranya mereka ragu dengan ayat Al-Quran, Allah bahkan menantang. Disinilah para mahasiswa harus paham bahwa yang kita pelajari, yang kita kaji, bukan diciptakan oleh manusia. Boleh saja ilmu-ilmu yang lain ditemukan dan diciptakan oleh manusia. Itulah anugerah Allah. Dan Allah memberi kesempatan kepada manusia dengan ilmu. Tetapi kalau berbicara Al-Quran, ini adalah rangkaian ayat-ayat Allah yang akan merombak keseluruhan hidup yang kita lakukan. Jadi kalau mentafakuri setiap rangkaian ayat-ayat Al-Quran, niscaya setiap ayat Al-Quran itu akan membongkar diri kita. Al-Quran tidak marah ketika kita banyak melakukan dosa dan kesalahan, tapi menegur. Menegur. Ada saatnya teguran itu keras, bahkan ada saatnya teguran itu bisa berupa azab. Nauzubillahiminta. Maka ayat inilah secara tegas Allah menyatakan sebagai mukjizat, la raiba, tidak ada keraguan. Setiap rangkaian ayat-ayat Al-Quran, Allah menjanjikan satu huruf sama dengan 10 kebaikan. Maka ketika kita membaca basmalah saja, berapa huruf? Kalikan dengan 10. Itulah anugerah Allah diberikan kepada mereka yang membaca ayat-ayat Al-Quran. Maka begitu cinta dan kasih sayangnya Allah kepada manusia. Bahkan karena cinta dan kasih sayangnya Allah kepada manusia tidak pernah berhenti. Allah memberikan fasilitas dan kasih sayang kepada manusia. Renungkan dan tafakur. Ayat-ayat yang tersebar di langit dan di bumi, itu adalah kebesaran Allah. Itu adalah keagungan Allah yang sering kali kita lalaikan. Yang sering kali kita lupakan, bahkan kita abaikan. Hal sederhana saja kalau kita tafakur. Betapa rangkaian ayat Al-Quran begitu indah.
mengandung pesona dan daya magnet yang luar biasa. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang telah dianugerahkan oleh Allah hidayah hanya membaca 2 ayat, 3 ayat, bahkan 1 ayat, dia sudah sujud, dia sudah pasrah dan menerima kebenaran ayat Al-Quran. Oleh karena itu, la raiba, tidak ada keraguan di dalam ayat Al-Quran. Fihi hudalil muttaqin, petunjuk, pedoman, jalan hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Ini jelas sekali. Ya. Jadi kalau bukan orang yang bertakwa kepada Allah, Al-Quran pasti diabaikan. Al-Quran pasti dijauhi, bahkan ditakuti oleh orang-orang kafir, orang-orang munafik. Karena Allah sebenarnya sudah membongkar sifat dan karakter mereka di dalam Al-Quran. Ya. Jadi, kebenaran Al-Quran bisa dibuktikan secara ilmiah. Dan ini sudah banyak yang membuktikannya. Pernyataan satu saja saya ulang-ulang. La raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Demi Allah, setiap rangkaian ayat Al-Quran, disitulah mengandung asyifa, mengandung obat. Ar-Rahmah, mengandung rahmat. Ini yang luar biasa. Allah menurunkan Al-Quran kepada kita pada dasarnya